Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 64 sampai ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun wala in sa'atahum yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 58 sampai ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu ittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, para ustadz dan para santri
yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang hadir pada istiqomah malam ke-7 Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah menyampaikan kita ke malam ke-7 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, berikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan puasa sampai pada saatnya nanti 10 hari pertama Itqun minan nar, yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan ada satu kalimat penting yang perlu kita garis bawahi bersama, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok. At-Taubah ayat 65. Kalimat utuhnya, firman utuhnya itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok, kata Allah SWT. Ini bulan Ramadan, kesungguhan kita untuk menjalankan puasa Ramadan dan riyadhah, menjalankan perintah Allah, diharapkan ya memperoleh suatu kemanfaatan yang besar, ya, baik buat diri kita ataupun keluarga kita ataupun sekitar kita. Yaitu Allah turunkan rahmat kepada orang-orang beriman asbab apa yang telah dilakukannya, ya, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, ya, menjauhkan diri daripada nilai-nilai yang tidak baik, ya, mengarah kepada embrio kemunafikan. Ini nggak bagus, ya. Di bulan Ramadan maksimalkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah secara total, bekerja tetap, ya, bekerja sesuatu yang harus kita laksanakan, tapi istiqomah di Ramadan ditingkatkan, ya. Kemudian di Al-Munafikun disampaikan di surat 2 dan 3, ya, ayat 2 dan ayat 3, Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kemarin Afan sampaikan atau 67, menghalang-halangi di bulan Ramadan. Kalau bisa membantu orang lain, banyak membantu, memberi makan orang yang berpuasa, ya, tidak bercanda. Bercanda ini celaka loh, terlalu bercanda berlebihan itu bisa mencelakakan diri kita. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Lalu mereka menghalangi orang lain dalam jalan Allah, sesungguhnya apa yang telah mereka kerjakan itu sangatlah buruk. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian kufur, maka hati mereka dikunci sehingga tidak dapat mengerti. Ya, khawatirnya seperti ini, ya, belum penuh berkah dan rahmat. Yang ditambahkan harusnya apa? Amal soleh, sehingga turun rahmat Allah dan melipat gandakan amal kita tadi, bukan kemaksiatan yang kita lakukan, ya, sehingga apa? Memaksimalkan dosa, memaksimalkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, sehingga Allah kunci mati hamba karena penuh dengan penyakit, ya. Kemudian di Al-Baqarah tadi, ya, Allah sampaikan, ya, khususnya di ayat 59, orang yang terbiasa mempermainkan hukum-hukum Allah, terbiasa bercanda berlebihan, ini terbiasa di waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini jangan, ya, ya, khususnya bulan Ramadan. Ini bulan mustajab dalam doa, atau waktu rintik hujan, atau di waktu asar, atau menjelang maghrib, atau di waktu subuh, atau sebelum subuh penghujung malam.
Jangan bercanda di waktu seperti itu, tapi gunakan untuk apa? Munajah kepada Allah, kepada Allah. Dia Abu Bakar Mas'ud sampaikan untuk Rasulullah, "Fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna 'ala allazina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun." Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Mengganti perintah. Kalau di tengah malam diminta apa? Rukuk dan sujud. Bukan main catur. Ini dipahami ya. Bulan Ramadan main gaplek sampai menunggu sahur. Ini kesia-siaan. Kalau kita bisa melek sampai malam, dia baca Quran. Kalau tidak bisa, mending kita istirahat untuk apa? Bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam atau tahajud ya, yang keberkahannya besar. Membaca Quran sudah disampaikan, faqra'u ma tayassara minal Quran, sudah. Apakah ada dilakukan ini? Gitu ya. Kesia-siaan itu akan menggiring orang kepada kemunafikan itu loh, giring. Kita bukan munafik, tapi kalau digiring ke sana bisa terjadi. Bisa lahir embrio kemunafikan gara-gara apa? Landai-landai saja, lalai-lalai saja, santai-santai saja. Padahal semakin bergulir Ramadan, semakin bergulir dengan cepat. Sudah mau hari ke-7. Subhanallah. Akankah kita mendapatkan kesia-siaan? Nah, itu ya. Akankah 10 hari pertama kita ikut nanar? Loh, bisa dinilai, bisa diukur oleh kita, insya Allah amal kita. Dan An-Nisa 140 disampaikan, A'udzu minasyaitonir rajim, wa qad nazala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolehkan oleh orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka dengan mereka memasuki pembicaraan yang lain. Terus bagaimana kalau kita duduk membuang waktu kita percuma, khususnya di bulan Ramadan, menunggu subuh sambil main gaplek atau sambil main catur atau sambil bercanda-canda di pos ronda ya. Memang itu bukan orang kafir, mungkin saudara kita sendiri, tapi ini menggiring kepada kemunafikan, kekufuran. Yang tadi saya katakan al-munafikun tadi, ayat 3 tadi, menggelinding ke arah kekufuran. Setelah beriman kemudian kufur. Ini loh yang kita tidak tahu. Di bulan Ramadan kita santai, itu yang nggak kita tahu ya. Nggak mau dulu tadabbur Quran seperti ini. Kesantaian itu menggiring kepada kemunafikan ya. Innakum idam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah. Ya, ini sampaikan, sesungguhnya kamu bila tetap berbuat demikian telah serupa dengan mereka. Nah ini loh, sesungguhnya kamu bila telah tetap berbuat demikian tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam, serupa dengan mereka. Bukan munafik, bukan kafir, tapi serupa. Ya untuk apa? Kalau di bulan Ramadan kita menyerupai orang-orang munafik. Ya. Dari mulai kemarin berapa hari ini Al-Faqih terus membahas tentang kemunafikan ini. Ya, karena di bulan Ramadan kita punya harapan Allah mengikis habis embrio atau sifat-sifat atau sikap-sikap yang mengarahkan kepada kemunafikan. Ya. Dan 151 An-Nisa lanjutannya, allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Mereka itu adalah orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersamamu? Jika orang kafir mendapat bagian dari kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Allah akan memberi keputusan di antara kamu
pada hari kiamat Allah akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin, ya. Jadi Allah tidak akan memberi jalan maksudnya kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, memanfaatkan waktu, khususnya 10 hari di bulan Ramadan, ya, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menang kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita memenanginya, gitu ya. Kita lebih utama, kita lebih unggul daripada mereka. Apa kekuatan mereka, gitu ya. Ya, ini tancapkan di hati kita. Bukan harus mengangkat pedang, enggak. Angkat Quran kita, sing-singkan lengan baju kita, basuh wajah kita, muka kita supaya nggak ngantuk, ya. Istiqomah di jalan Allah, waktu-waktu yang mustajab, ya. Bulan Ramadan dicari lagi waktu yang penting. Hal seperti ini, tadabbur Quran, tadarus Al-Quran, kemudian istirahat, bangun malam, ya, sholat malam, tahajud, sahur, mendekati subuh sahurnya, ya. Diusunahkan mendekati subuh, artinya waktunya nggak terlalu malam, mendekati pagi, mendekati subuh, setengah jam sebelum subuh itu, atau 3/4 jam sebelum subuh, ya, sebelum imsak tentunya, ya, baru kita melaksanakan, kalau bisa melaksanakan sholat tahajud minimal 10 rakaat, itu minimal. Kalau sudah taraweh tadi dan sudah melaksanakan sholat witir, tapi minimal 10 rakaat tahajud dilaksana minimal kalau bisa. Kalau enggak ya 4 rakaat, ya, sebagai tanda bahwa kita menjaga perintah Allah, memaksimalkan riyadhah di bulan Ramadan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah membalas tipuan mereka dan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Bila berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali, ya. Karena terbiasa melanggar perintah Allah, terbiasa mengubah amal soleh, ya, mengubah daripada firman dan ketentuan Allah, ya, maka akhirnya apa? Lemah, batinnya lemah, ibadahnya jadi sempit sedikit, ya, tidak bisa memanfaatkan waktu, ya, selalu terlena dalam kehidupan mereka, ya, teranjak-anjak terbawa dalam kesesatan, kefasikan, ya, bermaksiat kepada Allah, baik secara terang-terangan ataupun tidak, ya. Kemudian ayat 143, mutabdabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Mereka orang munafik dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, tidak termasuk golongan orang beriman ini dan tidak pula golongan orang-orang kafir itu. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah dan tidak mengikuti ketuntunannya dan memilih kesesatan, kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberinya petunjuk. Ya, orang udah males, sudah ingkar, sudah terbiasa meninggalkan majelis-majelis yang diberikan Allah, terbiasa meninggalkannya, ya, tidak punya ghirah kepada Allah, terbiasa, ya, maka orang itu akan terbiasa tergiring untuk melakukan maksiat kepada Allah, memudahkan hal-hal yang batil, ya, untuk menjalankannya, ya, sehingga orang tersebut tersesat jalannya. Orang seperti itu sulit diberitahu, sulit diarahkan, sulit diberikan contoh. Nanti Al-A'raf 50 dan 51, sini Allah firman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu 'alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Para penghuni neraka menyeru pada penghuni surga, "Tolongkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikurniakan Allah kepadamu." Ya, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, sungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya air dan rezeki bagi orang-orang kafir. Kalau udah seperti ini, nggak punya lagi jalan keluar. Dari komunikasi nantinya antara orang beriman di surganya Allah dan orang-orang kafir di neraka. Begitu gampangnya melihat, menyaksikan itu. Jika orang beriman yang melihat ke neraka, dia akan mengatakan bersyukur kepada Allah, "Ya Allah, alhamdulillah, aku punya tempat di sana, tapi aku tak memilih tempat di sana. Aku pilih tempat di surga bersamamu." Begitu juga orang kafir.
yang punya tempat di surga. Ya Allah, begitu ruginya aku, tempatku di sana tidak bisa aku raih. Ternyata aku memilih tempat kefasikan dan kafiran di sini, di neraka bersama para syaitan. Tapi semua sudah tidak bisa dihindarkan kembali. Semua tidak bisa lagi menjadi suatu hal yang diperdebatkan lagi karena sudah ending, sudah finish. Ya, ini adalah pamungkas kita malam hari ini. Bahwa semua penyesalan akan terjadi, ya, dan tidak akan lagi ada jalan keluar bagi orang-orang yang tersesat jika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 51, alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Mereka adalah orang yang menjadikan agama sebagai kelengahan dan permainan, ya. Pakai ulang ya. Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya, ya, dan permainan serta mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, ya. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhabun, ya. Maka pada hari kiamat kami melupakan mereka sebagai mereka telah dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Wahai anak dimuliakan Allah, perhatikan ini, ya, di surat Al-A'raf 51, 50 dan 51 ini bagaimana orang kafir dan orang beriman saling menatap, dan orang beriman dilarang memberikan setetes air pun dari surga kepada mereka orang-orang kafir. Kenapa mereka dikatakan kafir, fasik dan munafik? Karena mereka saat di dunia mempermainkan agama, mempermainkan waktu mustajabah dibagi percandaan, dibuat main catur, dibuat main domino, ya. Waktu mustajab dipakai main duduk bercandaria di pos jaga, pos ronda. Hal seperti itu terjadi pada zaman sekarang, ya. Kita jangan seperti itu. Manfaatkan ini semua, kecuali tugas dan kewajiban itu lain. Kalau tugasnya mana waktu itu ronda, ya laksanakan tugas ronda, ya. Kalau memang tidak, untuk apa duduk, ya, untuk bercanda-canda? Karena sudah bercanda-canda dalam keadaan bulan puasa Ramadan itu celaka, ya. Dan dimuliakan Allah, pahami, sadari bahwa waktu 3 hari kembali, 3 hari besok ini tinggal 3 hari untuk Idkum Nanar, 10 hari pertama di bulan Ramadan, ya. Janji Allah adalah untuk membebaskan kita daripada api neraka. Manfaatkan 3 hari ini, jangan dipakai permainan, ya. Berharaplah hanya kepada Allah, ya. Berharaplah hanya kepada Dia telah memberikan keberkahan kepada kita. Usikum nafsiqatullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami, ya Allah. Kemudahan dalam riyadhah, kemudahan dalam menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Kemudahan dalam menjauhi larangan-Mu, ya Allah. Kemudahan memaksimalkan amal saleh di bulan Ramadan dengan tidak bermain-main, ya Allah. Dengan tidak mempermainkan waktu-waktu mustajab, ya Allah. Berikanlah kepada kami jalan, ya Allah, jalan orang-orang saleh, orang terdahulu, jalan para salafus saleh, orang-orang beriman, orang yang bertakwa, orang-orang yang khusyuk di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang barakah kepada kami semua, ya Allah. Jauh dari sesuatu yang diharamkan oleh-Mu, ya Allah, dan mudahkan segala macam urusan dan permasalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.